Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Firman Allah pasti terjadi. Allah selalu melihat kamu setiap saat di mana saja. Bukti nyata ilmu hidrologi. Dan sungguh kami telah mempergilirkan hujan itu di antara mereka agar mereka mengambil pelajaran. Tetapi kebanyakan manusia tidak mau bersyukur, bahkan mereka mengingkari nikmat. Al-Quran surat Al-Furqan ayat 50. Nah, ini bukti mempergilirkan hujan di malam hari dan di siang hari, atau musim kemarau dan musim hujan, atau di kota lain dan di kota lainnya juga. Itu dipergilirkan hujan itu, baik tempat, volume, dan intensitasnya. Seperti ini, hujan diingkari oleh masyarakat beribu-ribu tahun, seperti ini kejadiannya, dan juga oleh pemerintah dimanapun berada, termasuk di Indonesia. Jadi selama ini ribuan tahun hujan diingkari, terbukti. Jadi banyak yang mengingkari, Bang. Kebanyakan manusia, terbukti. Jadi hampir seluruh dunia diingkari. Jadi firman Allah pasti terjadi dan terbukti sesuai makna dari ayat tersebut. Allah selalu melihat kamu setiap saat di mana saja. Bukti nyata ilmu hidrologi, firman Allah pasti terjadi. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Al-Quran surat Ibrahim ayat 7. Nah, ini pun terbukti, diingkari, dibuang, azabku sangat pedih. Nah, banjir yang terjadi di mana-mana, hampir seluruh dunia, kejadian akhir-akhir tahun ini terbukti karena memang diingkari. Jadi firman Allah pasti terjadi. Allah selalu melihat kamu setiap saat di mana saja. Bukti nyata ilmu hidrologi, firman Allah pasti terjadi. Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 17. Allah telah menurunkan air hujan dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya. Maka arus itu membawa buih yang mengambang. Nah, firman-Nya pasti terjadi ini, seperti ini. Dan dari apa logam yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat. Ada pula buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi yang benar dan yang batil. Allah selalu melihat kamu setiap saat di mana saja. Bukti nyata ilmu hidrologi, firman Allah pasti terjadi. Ini penjelasan daripada surat Ar-Ra'd ayat 17. Adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Nah, perumpamaan yang batil itu seperti ini. Buih ini akan hilang, tertiup angin, tak ada harganya. Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap
di bumi. Ini yang benar. Jadi kalau turun hujan, ada buihnya, terus ada airnya yang menetap di bumi, yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Yang tetap di bumi ini akan memberi manfaat. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan. Dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buat untuk manusia, dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 43. Nah, jadi memahami perumpamaan-perumpamaan ini harus orang yang berilmu dan juga pastinya diberi hidayah atau diberi pemahaman oleh Allah SWT. Ternyata selama 1444 belum ada yang memahami petunjuk ini secara tepat. Makanya sampai tahun 2022 tetap hujan diingkari, dibuang oleh kebanyakan manusia di bumi ini. Ini terjemahan Depak surat Al-Ankabut ayat 43. Allah selalu melihat kamu setiap saat di mana saja. Bukti nyata ilmu hidrologi, firman Allah pasti terjadi. Demikianlah Allah mengumpamakan sesuatu perumpamaan bagi manusia. Hanya orang berakallah yang dapat memikirkan perumpamaan tersebut. Sengaja Allah mengambil laba-laba sebagai perumpamaan, karena itu barangkali yang mudah bagi mereka untuk memahaminya. Selain dari itu, juga dimaksudkan untuk menerangkan segala keraguan mereka selama ini. Bagi orang yang selalu menggunakan hati dan pikirannya, dan bagi ahli-ahli ilmu pengetahuan, pastilah dapat memahami perumpamaan seperti tersebut, dan akan semakin banyak mengetahui rahasia-rahasia Allah yang terkandung dalam ayat-ayatnya. Dan saya Joko Suryanto, ahli ilmu pengetahuan hidrologi atau hujan, alhamdulillah telah diberikan pemahaman oleh Allah SWT tentang perumpamaan dalam surat Ar-Ra'd ayat 17 tentang hujan turun ke bumi seperti berikut. Allah selalu melihat kamu setiap saat di mana saja. Bukti nyata ilmu hidrologi, firman Allah pasti terjadi. Nah, ini animasi saat hujan turun. Ada 3 parameter: run-off, infiltrasi, dan evapotranspirasi. Tapi yang dapat dikelola oleh manusia hanya ada 2, run-off dan infiltrasi. Jika sedang turun hujan, run-off ini yang terjadi dan juga infiltrasi. Tetapi kalau tidak ada hujan, run-off ini tidak akan ada. Yang ada hasil dari infiltrasi ini akan mengalir ke base flow dan ke sungai. Jadi pada waktu kemarau, sungai masih ada air mengalir karena dari proses infiltrasi ini. Diresapkan waktu hujan turun menjadi infiltrasi. Jadi proses ini 6 bulan musim hujan, 6 bulan musim kemarau. Saya ulang lagi pemahaman tentang perumpamaan. Adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Nah, jadi saya pahami tadi sebagai ahli ilmu pengetahuan atau ilmu hidrologi,
Jadi yang hilang inilah runoff. Runoff ini selama turun hujan ini akan hilang. Kembali lagi ke sungai, sungai ke laut. Ini hilang. Nah, inilah yang batil. Adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Ini kembali lagi ke laut, jadi hujan turun tidak ada manfaatnya, hilang ke laut, itu batil. Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan. Nah, yang tetap di bumi ini yaitu saat hujan turun ada infiltrasi. Tadi ada 2 parameter kan, waktu saya jelaskan kalau sedang turun ini infiltrasi. Nah, infiltrasi ini akan tetap di bumi dan memberi manfaat kepada manusia. Nah, bisa diminum, bisa segalanya ini. Tetapi proses hidrologi ini bagaimanapun juga secara gravitasi, baik infiltrasi maupun runoff ini semuanya akan mengalir terus setiap selama setahun, 6 bulan hujan runoff-nya mengalir, 6 bulan kemarau infiltrasinya tetap mengalir ke sungai, jadi kembali ke laut. Tapi ini harus dikelola, infiltrasi ini untuk memberi manfaat kepada manusia. Itulah pemahaman saya sebagai ahli hidrologi. Nah, seperti ini runoff, ini akan terbuang. Nah, ini infiltrasi yang meresap ke bumi yang bermanfaat untuk manusia. Allah selalu melihat kamu setiap saat di mana saja. Bukti nyata ilmu hidrologi, firman Allah pasti terjadi. Nah, ini hadisnya, ini lebih spesifik, lebih jelas. Hadis surat Ar-Ra'd ayat 17. Ada pula tanah yang tandus, hanya menyimpan air saja, lalu Allah memanfaatkan air itu kepada manusia yang meminumnya dan mempergunakannya untuk mengairi kebun-kebun, tanamannya, dan ladang-ladangnya. Nah, itu tadi infiltrasi. Jelas ini. Semuanya hadis itu lebih implementasi sesuai lapangan, sesuai yang terjadi di bumi. Nah, ini hadis yang keduanya, parameternya ya, tadi antara runoff dan infiltrasi. Kalau ini infiltrasi, ada pula sebagian tanah yang keras tidak dapat menyimpan air karena letaknya miring. Nah, ini tanah pegunungan, letaknya miring, tanahnya keras dan tidak menyerap air. Jelas tidak menyerap air, seperti tadi jalan, sehingga tidak menumbuhkan tanaman apa-apa. Nah, ini tidak bermanfaat. Ini sia-sia hujan turun, ya. Jelas hadisnya. Allah selalu melihat kamu setiap saat di mana saja. Bukti nyata ilmu hidrologi, firman Allah pasti terjadi. Nah, ini masih animasi tentang turunnya hujan. Ini ilmu hidrologi, metode MOOC, karena water balance merupakan siklus tertutup dengan periode tahunan, maka perubahan groundwater storage selama 1 tahun 0. Dalam 1 tahun jumlah base flow sama dengan jumlah infiltrasi. Nah, ini 6 bulan hujan, ini akan mengalir juga runoff-nya, ini juga infiltrasi akan mengalir. Jadi selama 1 tahun ini akan 0 kembali. Yang ada di bumi ini akan 0 kembali karena semuanya mengalir. Makanya manusia disuruh memanage antara runoff dan infiltrasi ini sebaik mungkin supaya dalam 6 bulan kemarau ini infiltrasi ini bisa banyak yang meresap, kemudian sampai datang 6 bulan kemudian hujan turun lagi. Jadi tidak ada kekeringan kalau secara seimbangannya baik, runoff dan infiltrasi ini seimbang. Artinya menurut Kementerian Perhutani, runoff ini lebih kecil dari 30%
dan yang 70% infiltrasi. Itu akan seimbang, tidak terjadi banjir karena dasnya das yang baik. Kalau kondisi sekarang das kondisi sangat jelek, sangat kritis karena 70% menjadi run off dan 30% hanya infiltrasi. Kalau ini dibiarkan terus, kondisi das 17.000 das di Indonesia tidak dalam keadaan baik, ya kekeringan atau krisis air akan terjadi. Ini pasti firman Allah pasti terjadi. Kalau kita tidak mengikuti petunjuknya, itu pun akan terjadi musibah krisis air. Bagaimana cara mengatasi? Ya tadi harus das dalam kondisi baik. Nah, kita sudah punya undang-undang yang sangat baik sesuai dengan surat Ar-Ra'd 17. Allah selalu melihat kamu setiap saat di mana saja. Bukti nyata ilmu hidrologi firman Allah pasti terjadi. Nah, ini kenapa saya ulang-ulang. Nah, ini pasti terjadi. Kalau kita tidak memelihara das yang 17.000 das tadi dalam kondisi kritis sekarang, karena di Indonesia kalau hujan turun itu 72% terbuang sia-sia. Itu perbuatan batil menurut surat Ar-Ra'd 17. Itu yang saya pahami sebagai ahli hidrologi atau ahli hujan. Bagaimana menerapkan kota Sepun ini di seluruh kota Indonesia? Undang-undangnya sudah ada, jadi kita tidak akan ada pelanggaran karena sudah ada undang-undangnya. Kita ikutin himbauan Menteri kita Bapak Basuki. Menteri Basuki, Indonesia harus terapkan smart water management. PUPR akan terapkan smart water management demi efisiensi air. Nah, ini yang betul. Jadi ini secepatnya diimplementasikan di seluruh kota Indonesia. Satu, tujuannya recycle water yang tidak ada run off. Nah, seperti ini run off dibuang oleh masyarakat, oleh pemerintah. Ini kita panen. Setiap rumah, setiap atap, setiap gedung, swasta, pemerintah. Efisien dan tidak ada air yang terbuang percuma. Nah, selama ini air terbuang percuma. Nah, kita tidak ada air yang terbuangnya. Kita usahakan tadi dengan jalan memanen, menampung resapan-resapan, sumur resapan, dan lain sebagainya. Jadi yang terbuang ini betul-betul yang tadi sesuai Kementerian Lingkungan Hidup 30%, di bawah 30% run off-nya. Itu akan seimbang. Yang ketiga, agar air hujan dapat disimpan sebagai air tanah. Nah, jadi memanen, meresapkan kota Sepun, itulah tujuan dari agar air hujan dapat disimpan sebagai air tanah. Nah, itu kita sudah punya perangkatnya, sudah ada himbauan dari Bapak Menteri PU, Bapak Basuki, tinggal implementasikan secara masif di seluruh kota Indonesia. Demikianlah, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.